Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Lukas 24 ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menceritakan peristiwa para murid yang telah mengalami peristiwa kematian Yesus di kayu salib, dikuburkan, dan kemudian kebangkitan, tetapi mereka belum mengerti fakta tentang kebangkitan itu. Mereka pulang ke satu daerah, kembali atau pergi ke satu daerah ke Emmaus, dan dalam perjalanan ada orang asing dalam pikiran dan mata mereka. Orang asing itu berjalan bersama dengan mereka, bicara tentang banyak hal, tentang peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu, dan seterusnya. Dan sepanjang jalan itu, orang asing itu menceritakan juga tentang nubuatan para nabi, tentang Mesias, dan seterusnya. Mereka sama sekali tidak tahu tentang siapa orang asing itu, yang ternyata adalah Yesus Kristus sendiri. Pertanyaannya, mereka murid Yesus, kenapa nggak tahu gitu kan? Apa yang sedang mereka alami sehingga mereka nggak ngerti apa yang sedang terjadi dan siapa orang yang sedang bersama dengan dia. Satu hal penting, setiap orang yang sedang punya persoalan, dia akan tertutup dengan persoalan itu. Dan itu akan menutup seluruh pandangannya. Termasuk fakta-fakta tentang Tuhan pun terasa asing dalam kehidupannya. Fakta-fakta tentang cinta Tuhan terasa jauh dari kenyataannya. Dan itu yang terjadi. Ketika pergumulan itu sangat membelenggu kita, ketika persoalan hidup kemudian menutup seluruh pandangan kita, bahkan Yesus yang sangat dekat sama kita, yang berjalan bersama dengan kita pun tidak kelihatan. Tetapi Yesus menemani mereka, Yesus berjalan bersama dengan mereka, Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Mereka kemudian dibukakan. Kalau dalam teks bahasanya memang dibukakan itu sesuatu yang kayak dibuka kuncinya begitu, sehingga nangkep makna dan pesan penting dari firman Tuhan. Ketika dibuka itu dan kemudian mereka mengerti bagaimana dan seperti apa yang dimaksudkan dengan kitab suci, soal Mesias, soal anak Allah, Yesus sang penebus, Mesias yang dijanjikan itu. Dan mereka baru mengerti dan baru sadar siapa yang sedang bersama dengan dia yang adalah Yesus. Jadi apa yang boleh kita hayati? Kalaupun kita tidak bisa mengalami Yesus yang bahkan sedang berjalan dengan kita sepanjang hidup ini, kita nggak bisa mengalami dia karena kita terlalu terbelenggu dengan persoalan kita. Tuhan tetap menemani kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalaupun masalah menjadi pusat kehidupan kita, Tuhan tidak membiarkan kita jalan sendiri. Dia sedang berjalan bersama dengan kita. Dan yang kedua, Yesus Tuhan itu dengan caranya akan membuka pikiran dan hati kita untuk mengenal dan mengerti cinta Tuhan dalam hidup kita. Semoga kita menghayati, merasakan Tuhan yang penuh cinta itu menemani kita dan dengan caranya membuka pikiran kita untuk mengerti cinta, mengerti kasih, dan mengerti kehendaknya. Dan terlebih lagi, mengerti siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, Sang Empunya hidup, senantiasa menemani hidup setiap sahabat dan menolong setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.